warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma hdina fi man hadait. Yang saya muliakan sesepuh kita Bapak Dr. Andes Haji Dahri Amdullah SHMH, sekaligus pengasuh tanya jawab ya, yang meliputi dari jalan pertahanan terus sampai menuju kepada Sumatera Selatan, bahkan Indonesia mungkin telah dipublikasikan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan menjadi ilmun yuntafa'u bih, sehingga menjadi amal jariah. Yang kami muliakan, kami hormati, yang masih sampai saat ini masih ganteng, Bapak Dr. Andes Haji Mardan. Nanti mudah-mudahan beliau galak membagi ke ilmu awet mudanya kepada kita semua. Banyak ini bapak-bapak dan ibu-ibu, pokoknya dak kusebut ke sikok-sikok nama, gelar, alamat, identitas, status beserta jumlah tabungan. Yang jelas insyaallah kita pada pagi hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya benar-benar gembira pada subuh ini karena saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di tengah-tengah kita semua jamaah Masjid Al-Hakim. Kenapa saya sangat gembira? Rasaku banyak dosa yang aku miliki di kampung ini. Nak datangi sikok-sikok rumah belum tentu ketemu. Ada yang pergi, ada yang ada di rumah tapi tak galak buka ke pintu kerana tidur. Jadi agak saro. Nah, maka terima kasih pengurus Masjid Al-Hakim, saya diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dan bersilaturahim pada kesempatan ini. Sekaligus mohon maaf atas segala khilaf dan salah yang pernah saya lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, maupun terang-terangan maupun kesalahan yang secara tersembunyi, yaitu ada di dalam hati, ada sedikit iri, ada sedikit dengki, ada sedikit hasad dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah. Jadi kita nak masuk bulan puasa. Tanggal berapa puasa? 1 Ramadan ya. Ada Pak Haji, ada yang ngomong, aku tanya, tanggal berapa puasa? Tanggal 12. Nak mak mana jiko yang puasa tanggal 11? Pacak berbala kamu. Kita ni kadang-kadang tak seteguran oleh karena itulah selisih sedikit. Puasa tanggal 11 merenggut, ketemu puasa yang tanggal 12 ngecibir. Itulah gawe kita. Maka pada pagi hari ini saya tidak membahas tentang fadilah Sya'ban, saya tidak membahas fadilah Ramadan, tapi saya mengajak untuk membawa judul beramal karena Allah.
Tapi sebelum judul beramal kepada Allah, yuk mari kita rasa-rasanya kita ni ada kehilangan. Mohon maaf, beribu maaf pada keluarga. Kenapa saya mengatakan rasanya ada kehilangan? Ada sahabat kita, bapak kita, pengurus kita yang biasanya mondar-mandir ketika kuliah subuh di sini, Pak Haji. Sekarang beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat yang dapat kita bantukan kecuali doa. Alangkah baiknya kalau kita sesama muslim, dia adalah saudara kita, dia adalah keluarga kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Karim Jailani bin Sukanta Praja, yang beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berusia 61 tahun. Aku ni Oktober kakek 61. Jadi seumuran kami. Ya, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas khilaf dan salah yang beliau lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, karena kita adalah makhluk yang tidak luput dari khilaf dan salah. Kita baca surat Fatihah, semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia, dilapangkan alam kuburnya dan diringankan hisabnya di hari kiamat nanti. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Abina Haji Abdul Karim Jailani bin Sukanta Praja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya kita juga perlu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan jasmani dan rohani untuk dapat selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan nanti, kita selalu istiqomah melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah syai'un lillahi lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah ijabah niat dan tujuan kita. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada di pikiran kita bahwa kehadiran kita ini karena kita, tetapi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah tidak sholat Jumat, Pak Haji. Pernah. Balik dari Begawi, biasa, tenang. Sampai di samping rumah, sempat berbicara dengan adik. Ya, bicara sebentar, melangkah 3 langkah, pandanganku sudah berkunang-kunang. Masya Allah, ngapo ini? Mulai keringat dingin. Duduk di belakang.
nahan ke moyang. Akhirnya buar, muntah tanpa diduga, tidak ada tanda-tanda sama sekali, muntah buar. Sudah muntah agak enteng, berapa menit kemudian masih di luar rumah, muntah lagi. Masjid Imam Syafi'i berkumandang azan Jumat. Adekku suruh sholatlah kamu. Dia tidak didengarnya omongan aku, masih berkerik. Akhirnya saya tidak sholat Jumat pada waktu, tanpa ada rencana, tidak ada niat sama sekali. Pikiran saya akan sholat Jumat, mengisi khutbah. Dan entah wallahu alam, mungkin gelabakan pada waktu itu pengurus masjid itu, karena aku tidak mampu nak memberikan informasi. Ya, tidak mampu memberikan informasi. Sadarlah bahwa apa yang aku lakukan selama ini atas izin Allah. Dan pada saat itu, setelah tertulis di Lauhil Mahfuz, saya tidak melaksanakan sholat Jumat pada hari itu. Nah, jadi jangan pernah ada di antara kita yang berpendapat bahwa semua apa ini adalah hasil usaha kita. Bukan, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hasilnya itu ketentuan Allah. Nah, oleh sebab itu bersyukur kita jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali judul pagi ini biasa, beramal karena Allah. Lah ya pula kita. Tapi ada tapi. Kenyataannya kasat mata mulai ngenceng dikit, kena ada kopi. Kasat mata kita ini belum karena Allah, belum karena Allah. Mau bukti? Jangan kaget, malam pertama bulan Ramadan, siap-siap pengurus masjid pasang tenda, meludak banyak, penuh. 10 malam pertama, 10 malam kedua mulai berkurang. 10 malam ketiga berkurang lagi. 9 lekor balen yang lama. Sudah lebaran, ketemu lagi yang inilah. Untuk siapa ibadah itu? Jadi seolah-olah kita ini beribadah karena bulan Ramadan. Kalau kita sholat karena bulan Ramadan, benarlah itu, setiap bulan Ramadan penuh. Kalau kita sholat karena Allah, maka Allah ada di setiap saat. Jujur, kita ini beribadah terkadang mayoritas karena diri kita, bukan karena Allah. Maka rasanya saya akan membahas ini sedikit, tapi untuk bekal kita di bulan suci Ramadan. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, aku jengok dari raut wajah tu pecah tegang kalau. Ya. Pecah tegang kalau. Noh, Pak Jamil. Inilah kapan disuruh kuliah subuh. Belum apa-apa lah ngenceng-ngenceng. Apa karena emosi pilihannya? Tidak, katik ke situ. Katik kaitannya itu urusan dunia. Kita akan berbicara tentang urusan akhirat. Jadi beramallah karena Allah. Nah, amal itu apa? Amal. Jadi kalau kita berbicara tentang Arab, itu harus fasih-fasih. Surat Fatihah harus fasih.
amalun, alamin, itu harus fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang penganiaya. Masa kita makmum nak amin, berat nak ngabinkannya Fatihah macam itu. Perkenankanlah permohonan kami ya Allah, padahal kita baru ngato Allah Tuhan penganiaya. Tapi kalau alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amal itu tindakan atau perbuatan. Tapi kalau amal, angan-angan, khayalan. Amal di dalam istilah adalah satu perbuatan yang baik yang mengarah kepada ibadah. Diterima atau tidak amal perbuatan kita itu tergantung niat kita. Ini yang perlu kita luruskan. Ada ibu-ibu malam pertama Ramadan pergi ke masjid melok berjamaah, bukan karena Allah tapi karena telekung. Sebelum bulan Ramadan lah dapat informasi dari medsos, aku beli telekung bagus. Penasaran, Mak Mince ini baru beli telekung bagus je cak apa? Aku pengen nak nyengok solat dia tarawih. Fokus dia ke Mak Mince. Maaf kalau di sini ada Mak Mince. Aku tulah milih yang kira-kira dak kati. Kalau ada nak kerubah, nak kuralat. Karena iyo, kalau nama bagus-bagus tu kalau ada wongnya pernah ngisi di PJKA arah ke Bom Baru itu. Jadi budak-budak apa yang baru diterima pegawai itu kita isi. Ceritanya ikut tentang si Mamat. Rame ribut, wah, pandangannya ke pojok belah sini. Ngaku ada nama Mamat? Iyo pak itu wong. No. Sudah kalau mai tu ku genti Amir, wah balik ke belah sini ada nama Amir. Sudah Jamil bela dia kena. Anak takut kaget kamu tersinggung. Kamu dia masih muda-muda galau. Kaget aku kamu adang balik. Sudah dijenguk. Oh itu telekongnya. Geser. Berapa kau beli telekong? Murah. Ngeridit apa cash? Online. Mana? Oh halus ya. Sudah. Balik ke rumah. Berutuk. Apa dia kata lakinya kata berutuk? Mak Mince tu Cak Yoyan yang diposting di Facebook, rupanya bagus tidak telekungnya. Aku laku pakai dak, laku jenguk nian, laku pegang kasar, bagus. Aku ada telekung yang lebih bagus. Balik dari masjid solat cerita tentang telekung ngato pula. Kira-kira solat kita tadi untuk apa? Ini yang perlu kita luruskan. Ada yang solat tarawih banyak keduso, pengurus hati-hati nunjuk imam. Banyak makmum berutuk balik tarawih. Oh dah. Siapa nyusun jadwal tadi? Jamil tu dah usah lagi dimasuk ke. Fatihahnya tu pelan. Alhamdulillah. Kesel lutut kita lah gemeter. Aku amun tahu dia tadi gimana tak aku solat. Masih berapa kali lagi Jamil tu jadi imam?
Kau tak salah 3 kali. No, tanggal berapa? Luruskan niat kita. Ibadah itu untuk siapa? Kalau kita beribadah bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan ketenangan. Kita terkadang-kadang beribadah untuk diri kita dewek. Rajin baca surat Kahfi karena kepengen kaya. Ngapa Ustaz tak boleh main itu kepengen kaya? Boleh. Boleh. Kita perlu kaya. Tapi jangan keayo. Amun keayo saat-saat ini banyak buayo sudah. Jangan kamu sering-sering keayo. Semoga para dermawan muslim dan muslimat yang telah mengimpatkan baik itu berupa minuman ataupun berupa makanan agar senantiasa menjadi penguat ibadah kita. Bu, beruntunglah ibu-ibu punya laki yang ahli ibadah. Beruntung ibu-ibu masak nasi dimakan suamimu rajin sholat, ibadah yang didapat oleh suamimu kamu juga dapat. Kopi yang ibu-ibu aduk, ibu sediakan sebelum bapak pergi ke masjid untuk subuh. Begitu sholat subuh, berzikir, berdoa, baca Al-Quran, maka ibu mendapatkan pahala. Tenaga yang bapak miliki untuk gerak sholat itu adalah ibu yang berperan. Tapi sedihlah ibu-ibu kalau punya laki yang ahli maksiat. Ibu lemak-lemak di rumah, tapi nasi yang ibu masak sebagai pembangkit tenaga bapak yang berbuat maksiat. Sedih di akhirat nanti. Jadi apa keluarga kita? Kita buatkan kopi susu, dia seger, pergi ke rumah, bawa borok, motong. Ibu menyediakan kopi itu dapat dosa kalau ibu setuju. Tapi kalau ibu tidak setuju, maka ibu tidak mendapatkan dosa. Terus berdoa dan berdoa. Petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Niat itu penting. Niat karena Allah. Kenapa saya mengambil kalimat beramal bukan beribadah? Karena dari amal, dari tindakan kita itu mengarah kepada ibadah. Contoh, masjid ini dulu tak kata, akhirnya yang punya duit bergerak, yang punya ilmu bergerak, yang punya tenaga bergerak. Yuk kita gotong royong bangun masjid. Yang punya tanah mewakafkan, akhirnya berdirilah masjid ini. Mereka beramal, akhirnya kita beribadah di dalam masjid ini. Amal karena Allah akan Allah berikan imbalan berupa pahala. Banyak pahala-pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Itu hati-hati. Jangan kita merasa kita mendapatkan pahala berlipat ganda, tapi justru di catatan Allah tidak ada. Kenapa bisa begitu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hasil dari perbuatan kita itu tergantung kepada niat. Kemana niatnya? Maka ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli." Siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasul. Hadis ini mewakili untuk seluruh. Siapa yang sholat karena ingin mendapatkan sesuatu selain Allah, maka sesuatu itulah yang akan dia dapatkan. Ada yang sholat karena kepengen nak nukar sendal, dapat dia sendal itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, aku ada dikirimi kawan video, hati-hati rupanya sekarang ini lah banyak pengangguran. Jangan ibu-ibu pergi ke mana ya, ada acara keluarga umpamanya nak ke Bandung, sampai di jalan ngawak tas noduk ke, jangan naso gitu. Hati-hati, karena banyak orang yang masuk masjid itu bukan karena untuk ibadah, tapi karena ada tujuan yang tertentu yang sudah berakar di otaknya. Tapi jangan sampai mengganggu karena Allah. Kaget dengan ceramah ini laju sholat dak khusyuk. Di pinggir ada ustaz. Ngapa kau tunoleh terus? Kata Ustaz Jamil, hati-hati. Makanya aku tunoleh terus. Nah, termasuk kita tuh sholat karena tas kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, terkait masalah niat ini penting. Kita sholat karena Allah, tapi nyatanya belum karena Allah itu. Belum menurut saya. Mana buktinya? Payu. Contohnya tadi, berutuk kalau imamnya tidak sesuai dengan kehendak dia. Ada yang sholat mulai dari takbir sampai salam akhir itu marah. Dari dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya lah marah. Oh dia takbir mah itu, matanya ngelirik ke kanan terus. Entah mah itu tadi jangan di sini, ringam aku juga kawan sebelah ini.
Belajar di mana dia? Sampai terakhir assalamualaikum karena berdebis berlari. Menurut bapak-bapak dan jamaah sekalian, sholat mak ini nih kira-kira dapat pahala atau tidak? Kalau kita karena Allah, sudahlah. Apa yang ada di sekitar kita itu tidak usah kita perhatikan. Allahu Akbar. U'budullah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah ada di depanmu. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Walaupun engkau tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Jangan ngurusi wong takbir di sebelah. Kita dia kan takbir macam-macam. Ada yang mak ini, ada yang mak ini. Tidak usah dipermasalahkan. Itu ada hadisnya. Kalau yang tidak kati hadisnya itu baru dipermasalahkan. Yang berbeda itu cuma pemahaman. Ketika Rasulullah bertakbir itu, maka tangannya sejajar dengan dada. Nah, pemahaman tangan sejajar dengan dada inilah berbeda-beda. Ada yang mak ini, itu Imam Syafi'i. Yang mak ini. Ini sejajar dong. Mak ini sejajar enggak? Sejajar. Mak ini sejajar enggak? Sejajar. Karena hadis itu tidak menegaskan ketika Rasulullah SAW takbir telapak tangannya sejajar dengan dada. Nah, kalau ada hadis mak itu mak ini, yang mak ini tidak sah. Tapi Rasul cuma mengatakan sejajar tangan. Tangan itu dari sini sampai sini. Mak ini sejajar, mak ini sejajar. Yang tidak boleh, Allahu Akbar. Ini mau ketangkep maling, angkat tangan. Atau tangannya tidak sejajar dengan dada. Allahu Akbar. Nah, ngapo mas? Atau Allah? Nah ini tidak sejajar. Kayak kita sholat ringan nyengok telunjuk wong. Kita di sholat urusi hati kita kemana? Karena Allah. Makanya di dalam sholat itu makruh kita nyengoki kemana-mana tuh. Nyengok wong sholat at-tahiyat. Ringam aku deket Jamil tuh. Ngapo? Telunjuk juga ngau pulo kon ngurusi telunjuk je yo. Telunjuk ini tidak ada penting. Hati yang penting. Jadi kalau kita tidak katik telunjuk tangan kanan ini tidak usah nak diganti tangan kiri. Kurang ajar ini, tidak boleh kita sholat tangan kiri. Tanya sama Pak Haji. Mancing belut, cetok belut, hilang telunjuk. Sholat tangan kiri. Tidak usah. Tetap katik telunjuk, tapi tidak usah nak diganti ini. Makanya urusan jari ini penting, bebala. Waktu kampanye tempo hari. Susah kita. Nah, nomor 1 saja. Jadi nama ini kita tahiyat. Tidak usah dikaitkan dengan politik, agama itu tetap agama, jangan salah. Jadi bapak-bapak yang dah katik telunjuk, tidak usah ganti ke tangan kiri. Tetap hati kita, asyhadu an la ilaha illallah. Hati nyengok no katik ganti lagi, tidak perlu. Maka luruskan ibadah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Maaf, bukan nakut-nakuti. Siapa tahu bulan puasa ini bulan puasa yang terakhir bagi kita. Luruskan niat kita. Kalau kita sedekah, sedekah karena Allah. Kita belum meluruskan hati kita karena Allah. Maaf. Ngapo banyak wong nikah dak lamo cerai.
Salah satunya niat nikah itu. Hebat, pergi ke Mekah sana, pinggir Ka'bah, balik cerai. Salah satunya adalah niat. Kalau niat bukan karena Allah, maka itulah yang dapatkan. Saya kepengen menikah di dekat Ka'bah supaya orang memuji saya. Balik, memang kau nikah dekat Ka'bah, banyak orang muji kau, kata Allah, tapi aku pemilik hati. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak balik hati. Benci lakinya dengan bininya, cerai. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita punya anak lanang, kau nak nikah, nak nikah, hati-hati nak ya, pasang niat karena Allah. Begitu calon mertua pegang telunjuk apa, tangan kita, jempol kita, makin digertak pula, dijeliti oleh mertua lah juga gemeter. Wah, dikejut ke mak itu kan. Wah, gagah calon mertua aku nih. Jamil, kau kunikahkan dengan anakku perempuan bernama dengan mas kawin. Dia bayar tunai. Gogo. Saya datang saksi ini, tenang, santai. Jangan gugup, ulang. Kapan diulang tambah gugup? Maka di dusun dulu tuh punya ada makin nyiap ke banyu di ember. Baca. Kapan keluar dari rumah, ngapa kau basah galau? Disiram rupojo oleh tetangga sebelah. Karena 3 kali tak tersebut-sebut disiram dengan banyu. Apa yang ada di otak kita, apa yang ada di hati, itulah Allah berikan. Jangan main-main nikah itu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Oh, mas kawin yang kau junjuk ke 5 suku, uang pasti terheran-heran. Allah lepas tangan. Maka mas kawin 5 suku itulah yang kau dapatkan. Allah tidak akan memberikan petunjuk, perlindungan kepada rumah tangga. Maka nasihatkan kepada anak kita, anakku, ketika engkau ijab qabul itu benar-benarlah niat. Jamil, kau kunikahkan dengan anakku perempuan bernama Anu dengan mas kawin yang tersebut. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Hati kita, ya Allah, bimbing aku dalam jalani rumah tangga. Insya Allah. Maka amal itu harus karena Allah. Jangan amal bukan karena Allah. Hati-hati. Kita tadarus nanti ibu-ibu karena Allah. Kita sedekah karena Allah. Ya, kalau karena Allah itu sudah apa yang akan Allah berikan kepada kita, kita pasrah. Jangan ada yang lain. Ya. Ini kakek kita ini rajin sedekah, tapi kita hapus pahala sedekah kita dengan mencaci maki, dengan ghibah. Rasulullah SAW pernah berjalan dengan istri beliau yang bernama Sophia, ya, bareng-bareng dengan Siti Aisyah naik unta. Sophia itu siapa? Sophia itu keturunan Bani Israel yang suaminya mati, terbunuh oleh perang Khaybar. Ya. Nah, lakinya mati. Biasanya adat istiadat wong Israel itu kalau dapat musibah dia meratap, menjerit, berguling-guling, kemudian merobek-robek baju. Tapi Sophia ini tenang, tidak bertindak apa-apa. Akhirnya dia dijadikan oleh Rasulullah SAW seorang istri. Nah, banyak istri Rasul yang lain cemburu dengan Sophia ini. Akhirnya Aisyah berkata,
Karena ada cemburu tadi, panjang ceritanya itu, aku ambil singkatnya baik. Kata Aisyah, ya, oh pantesan dengan pendeknya Sofia itu, ya Rasul kau jatuh cinta. Baiklah mati lampu, ngajak balik. Lah terang rupanya. Ya. Jadi kata Rasul, wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan kalimat yang apabila kalimat itu engkau masukkan ke dalam lautan, maka lautan itu airnya akan berubah menjadi busuk. Itulah dahsyatnya ribah itu. Jadi kita hati-hati menghadapi bulan puasa nanti, kita menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan juga bisa membatalkan pahala puasa. Apalah artinya puasa kita sah tapi tidak berpahala? Ada yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Ada yang membatalkan pahala puasa seperti riba, mencaci, iri dan dengki, saling kata. Apalah artinya kita berpuasa kalau kita tidak mendapatkan pahala? Jadi sesuai dengan hadis tadi, waman kanat hijratuhu, ya, siapa yang hijrahnya itu lidunya yusibuha, karena hijrahnya karena dunia, dia mendapatkan dunia itu, ya. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin menikah, maka dia akan mendapatkan istri ketika hijrah itu. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan dalam hijrah. Begitu juga ibadah. Salat kita itu kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hati-hati. Jamaah sekalian, sehingga ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bukan solatnya yang mencegah, kita yang solat itu benar atau tidak, sehingga kita tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalau solat itu benar, maka benarlah semua amal kita. Sekarang kalau ada orang solat tapi dia masih mencaci maki, kalau ada orang rajin sholat tapi masih dia iri dan dengki, maka berarti sholatnya belum benar. Di dalam sholat itu adalah penghambaan diri, maka dia disebut dengan ibadah. Asal kata abdun hamba, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya kita ini kecil, tidak layak kita sombong. Artinya kita ini kecil, tidak layak untuk gagah-gagahan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah yang patut dipuji. Kalau kita tidak perlu untuk dipuji, karena kita adalah hamba yang lemah, yang serba kekurangan. Jadi jamaah sekalian, berhubung sudah ada, kalau aku ikut musabaqah dulu, kalau lampu lah sudah berubah warna itu kan sudah siap-siap nak berhenti. Ya, kalau kita masih terus ngaji terus, turun nilai kita. Nah, tadi lampu lah mati sekali, matahari lah terang, kita juga nak ada aktivitas. Intinya, kesimpulannya dari kuliah subuh kita pagi ini, marilah dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan, beramallah karena Allah. Kalau kita sudah beramal karena Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Tidak usah kita berburuk sangka kepada Allah. Dalam hadis kudusi, ya, dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi, ana inda zonni abdi bih, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadamu. Itulah, kalau kita
berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan itu semua. Jangan kita berprasangka buruk. Demikianlah jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pengurus dan jamaah telah diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di Masjid Al-Hakim ini. Saya doakan semoga pengurus dan jamaahnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari bala dan bencana, anak keturunan dan seluruh keluarga kita jadi anak zurriyatun thayyibatun nafi'atun fid dini wad dunya wal akhirah, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan usia kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bentuk godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kami masih kecil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu, dan jadikan pula perpisahan kami nanti perpisahan yang Engkau jaga kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami untuk beribadah ya Allah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami, keluarga kami, sahabat kami ada yang sakit, sembuhkan kami dan mereka ya Allah, agar kami mampu melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah di bulan suci Ramadan nanti dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami ke jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.